Hai sahabat Inet, siapa dari Anda yang hingga saat ini masih bekerja dari rumah? Bagaimana kegiatan work from home dapat mempengaruhi kesehatan Anda? Sudah lebih dari 2 pekan, masyarakat Indonesia bekerja dari rumah. Sebagian sudah ada yang masuk kembali, bahkan ada yang masih harus melanjutkan kegiatan work from home lanjut kembali. Lalu, bagaimana Anda menyikapi kegiatan work from home? Tentu, memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Bagaimana kita memandang bahwa work from home itu terlihat atau mengesankan positif? Pertama, tentunya Anda mengurangi macetnya jalan ibu kota. Betul? Yang kedua, ini kedua atau ketiga ya? Dua. Yang kedua, kita dengan terbiasa bekerja di rumah, artinya kita dilatih menjadi seorang leader. Kita melatih diri kita menjadi pemimpin untuk mengerjakan suatu pekerjaan di rumah tanpa harus dipantau oleh supervisor. Dari ketika di kantor bisa kelihatan di sana gitu ya. Kali ini beda gitu. Kita mengerjakan pekerjaan itu dan itu membuat suatu rasa kepemimpinan itu tumbuh dalam diri kita. Betul? Jika betul, tulis dong di kolom komentar setuju. Lalu bagaimana untuk negatifnya? Negatifnya tentu ada. Ketika kita harus berada di rumah, kita tidak boleh keluar, ada PSBB ya. Kita merasa terisolasi dari lingkungan sosial. Kita bisa stres, kita bisa suntuk, dan bahkan mungkin ada nggak nih yang lupa sama atasan, yang lupa meja kantor, bahkan lupa sama jalan kantor? Kalau ada, tulis dong di kolom komentar. Selanjutnya, bagaimana kegiatan work from home dapat mempengaruhi kesehatan kita? Pertama, ayo ngaku, siapa yang selama bekerja di rumah selalu di sampingnya banyak makanan, banyak cemilan, pengennya makan terus? Sadarkan kalau itu bisa berdampak terhadap kesehatan kita, bisa berisiko terhadap masalah yaitu obesitas. Lalu bagaimana obesitas? Obesitas nanti turun lagi, bisa mengakibatkan kita mengalami masalah jantung, kita mengalami hipertensi, kita mengalami masalah penyakit diabetes mellitus, dan sebagainya. Nah, kebiasaan makan yang terlalu banyak juga membuat otot perut ini meregang, lambung, usus, dan sebagainya. Sehingga mengharuskan kita makan terus untuk mengisi otot yang ada, tampungan yang ada, supaya kenyang, supaya tenang. Padahal sebetulnya itu sudah melebihi batas wajar. Yang kedua, pengaruhnya terhadap kesehatan adalah yaitu aktivitas fisik yang kurang ya akibatkan menurunnya kualitas aktivitas kita. Tubuh kita gampang capek, pegel-pegel ya. Dan kalau kita melakukan kegiatan terlalu monoton, itu bisa membuat tadi selain pegel, kaku, itu nggak enak ya. Artinya kita perlu melakukan kegiatan untuk mencegah hal tersebut. Apa kegiatannya? Yang pertama, kita harus memenuhi makanan yang sehat. Memenuhi kebutuhan makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat, seperti halnya tidak makanan yang banyak mengandung lemak. Tidak, ya makanan-makanan yang bisa berdampak terhadap kesehatan kita. Makanan yang pedas, dan yang sebagainya. Asalkan yang paling penting adalah cukup nutrisinya. Secara kualitas, tidak dengan memperhatikan poin besarnya adalah kuantitas banyaknya, bukan, tetapi kualitas. Kualitas yang artinya secara nutrisi cukup untuk kebutuhan tubuh. Lalu, yang kedua, kita harus melakukan aktivitas fisik. Kita tetap harus melakukan kegiatan berolahraga di rumah, aktivitas untuk mendukung sistem metabolisme tubuh, untuk mendukung pembakaran kalori dalam tubuh. Dan pada saat kita bekerja juga penting, kita melakukan exercise, mungkin di sela-sela waktu kita break, kita buat peregangan, kita melakukan beberapa gerakan-gerakan yang membuat otot kita itu rileks kembali. Ya, seperti itu. Itu dia yang dapat saya bagikan di kesempatan ini. Besar harapan saya jangan sampai kegiatan work from home ini malah membuat kita semakin atau mengalami masalah kesehatan. Tentunya dengan kita berada di rumah, kita ngecas kembali tubuh kita membuat tubuh kita semakin produktif, semakin sehat. Betul? Betul. Jika setuju, tolong dong di-subscribe bagi yang belum subscribe videonya, YouTube channelnya. Jangan lupa di-like, di-share, dan komen boleh di kolom komentar. Ya, terima kasih.